wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini mari kita belajar bersama tentang menyederhanakan pecahan. Yang saya maksud di sini adalah pecahan biasa ya. Pecahan biasa. Sebelum kita menyederhanakan pecahan yang bagaimana yang bisa disederhanakan, coba kita lihat terlebih dahulu. Pecahan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya dapat dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Jadi pembilang penyebutnya bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka yang 1. Itu yang bisa disederhanakan. Contohnya seperti ini. 2/4. 2 ini bisa kita bagi dengan 2. 4 juga bisa kita bagi dengan 2 dengan angka yang sama. Di atas dibagi 2, di bawah juga dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, yang demikian ini 2/4 ini berarti bisa disederhanakan. Contoh yang lain 6/7. 6 seandainya kita bagi dengan 2 bisa, tapi 7 dibagi 2 tidak bisa, padahal keduanya harus dibagi dengan angka yang sama, berarti 2 tidak bisa. Coba kita pakai angka 3. 6 dibagi 3 bisa, tapi 7 dibagi 3 tidak bisa, berarti tidak bisa. Coba kita angka 6. 6 dibagi 6 bisa, tapi 7 dibagi 6 tidak bisa. Angka berapa yang bisa membagi 6 dan 7? Ternyata tidak ada angka yang sama untuk bisa membagi 6 dan 7. Maka pecahan yang demikian ini dinamakan tidak bisa disederhanakan, atau ini sudah sederhana. 6/7 ini sudah paling sederhana. Nih, tidak bisa disederhanakan lagi. Ya. Sekarang kita sudah bisa mengetahui mana pecahan yang bisa disederhanakan dan mana pecahan yang tidak bisa disederhanakan. Sekarang mari kita coba untuk mempelajari bagaimana caranya menyederhanakan. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, itu caranya. Kalau kita lihat, ini bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, jika pembilang dan penyebutnya itu genap, maka bisa kita bagi dengan angka 2. Pembilang dan penyebut. Kata dan ini berarti pembilang dan penyebut ini kedua-duanya genap. Ini kita bisa kita bagi dengan 2. Yang kedua, kelompok yang kedua, jika pembilang atau penyebut itu angkanya ganjil, maka dibagi dengan angka 3 kalau bisa. Dengan angka 3 dulu. Kalau nggak bisa dengan angka 3, maka dibagi dengan angka 7. Kata di sini atau. Kalau yang pertama tadi dan, ini berarti pembilang dan penyebutnya keduanya genap. Untuk yang kedua ini atau. Ini berarti bahwa pembilang dan penyebutnya keduanya ganjil, atau cuma pembilangnya saja ganjil, atau cuma penyebutnya saja ganjil. Salah satunya ganjil, itu maka bisa kita bagi dengan 3 atau 7. Yang ketiga, jika satuan pembilang dan penyebut satuannya ini berupa angka 0 atau angka 5, maka bisa kita bagi dengan angka 5. Ini 3 kelompok yang bisa kita pakai patokan agar kita cepat untuk membagi. Contoh yang nomor 1, pembilang dan penyebutnya genap. 4 genap, 6 juga genap. Berarti langsung aja kita bagi dengan angka 2. 4 dibagi 2
6 juga kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 2 per 3. 2 per 3 apa masih bisa kita bagi lagi dengan angka yang sama? Ternyata sudah tidak ada. Dibagi 2 juga 3-nya nggak bisa, dibagi 3 2-nya nggak bisa. Berarti 2 per 3 ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh lain, 6-nya genap, 12-nya juga genap. Kalau genap dan genap maka langsung dibagi dengan angka 2. 6 dibagi 2, 12 juga kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 kita bagi 2 sama dengan 4. 6, maaf. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi menjadi 3 per 6. 3 per 6 apakah masih bisa kita bagi? Kalau tadi yang nomor 2 ini, jika pembilang dan penyebutnya ganjil, maka dibagi dengan angka 3. Maka ini salah satunya ganjil. Yang 3 ini ganjil, yang 6-nya adalah genap. Maka langsung aja kita bagi 3. Coba dibagi 3. 3 dibagi 3 bisa. 6 dibagi 3 juga bisa. Berarti 3 dibagi 3 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Demikian berarti 6 per 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 yaitu contoh jika pembilang atau penyebutnya ganjil dibagi menjadi 3 dan 7. Salah satu atau keduanya. Ini 9 per 12. 9-nya ganjil, 12-nya genap. Maka salah satunya adalah ganjil seperti ini, maka kita bagi dengan angka 3 atau angka 7. Kalau bisa kita bagi 3, kita bagi 3 dulu. Kalau nggak bisa ya kita bagi dengan angka 7. 3 bagi 3, yang 9 bagi 3 maksud saya, maaf. 9 dibagi 3 bisa, 12 dibagi 3 bisa. 9 dibagi 3 3, 12 dibagi 3 4, menjadi 3 per 4. 3 per 4 apakah masih bisa lagi dibagi? Yang satu ganjil berarti dibagi 3 atau 7. 3 dibagi 3 bisa, tapi 4 dibagi 3 tidak bisa. Berarti 3 per 4 ini sudah paling sederhana. Kemudian contoh lain, 14 per 21. 14-nya genap, 21-nya ganjil. Kalau salah satunya ganjil, maka dibagi 3 atau dibagi 7. Kita coba langsung dibagi 3 dulu. Dibagi 3, 14 dibagi 3 nggak bisa. 12-nya bisa, 21-nya bisa dibagi 3. 14-nya nggak bisa dibagi 3. Maka dibagi 7. Ya, kita bagi 7. 14 bisa dibagi 7, mendapat 2. 21 dibagi 7 juga bisa, yaitu 3. 2 per 3 ini sudah tidak bisa kita bagi lagi, yaitu 2 per 3 ini sudah paling sederhana. Contoh yang terakhir, yang satuan pembilang dan menyebutnya 0 atau 5. Ini kita memakai 5. Contoh 10 per 15. 10 ini satuannya 0. 15 ini satuannya 5. Ya, kita bagi 5 aja langsung. 10 dibagi 5 bisa, 15 dibagi 5 juga bisa. 10 dibagi 5 dapat 2, 15 dibagi 5 mendapat 3. 2 per 3 sudah paling sederhana, tidak bisa kita sederhanakan lagi. 40 per 50 sama-sama 0. Kalau ini 0 atau 5, maka kita bagi 5. Ini bagi 5 dulu. 40 dibagi 5 8, 50 dibagi 5 10, menjadi 8 per 10. 8 per 10 sama-sama genap. Sama-sama genap, maka bisa kita bagi dengan angka 2 seperti yang nomor 1. Ini jika pembilang atau dan penyebutnya genap maka dibagi 2. Kita bagi 2, 10 juga kita bagi 2. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Ya, demikian.
Mudah bukan? Ya, ini untuk memudahkan aja ini. Pembilang penyebut bagi 2, genap menjadi 2, ganjil 3, 7, 0 dan 5 bagi 5 ini hanya untuk memudahkan kita agar cepat. Ini saya bagi berapa. Kalaupun bisa langsung memikir dengan pembagian yang lebih tinggi juga bisa, asalkan kata kuncinya adalah penyebut dan pembilang itu dibagi dengan angka yang sama. Demikian, mudah sekali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.